سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيد أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan dan mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin. Saking banyaknya, masing-masing kita tidak ada yang mampu untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa inna uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik. Tentunya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, curahkan kepada kita, itu memiliki konsekuensi. Baik. Yaitu hendaknya nikmat tersebut kita syukuri. Baik. Kita syukuri dengan hati kita, dengan cara meyakini dan mengakui, menyadarkan nikmat tersebut kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena Allah menyatakan tidak ada satupun nikmat yang kalian dapatkan melainkan itu berasal dari Allah. Begitu juga dengan lisan kita, kita menyanjung Allah, memuji Allah dengan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Adapun dengan nikmat Rabbmu dan yang kau ceritakan, dan juga dengan anggota tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Al-Imam Al-A'raj Salamah bin Dinar, beliau pernah menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang kau dapatkan, tetapi nikmat tersebut bukan membuat engkau semakin dekat dengan Allah, bahkan sebaliknya semakin membuat engkau jauh dengan Allah, fa hiya baliyah. Maka pada hakikatnya nikmat itu adalah
malapetaka atau musibah bagi kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita secara khusus dan secara umum kepada umat manusia adalah dengan kemajuan peradaban umat manusia. Jauh dari sisi dunianya. Ya. Dengan kemajuan yang namanya teknologi. Masya Allah. Sekian banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui kemajuan teknologi tersebut. Yang tadinya seorang untuk melakukan ibadah haji membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan ada sampai tahunan, tapi dengan kemudahan yang namanya teknologi, itu mereka bisa menempuhnya dalam hanya beberapa hari. Ini di sini kita ingin melihat sisi positif teknologi. Walaupun kita tidak mengingkari dari kemajuan teknologi tadi ada sisi negatifnya, tetapi yang kita lihat di sini adalah sisi positif. Kita tidak bisa mengingkari teknologi tadi banyak memberikan kemudahan kepada kita, baik kemudahan dunia ataupun akhirat, ataupun agama kita. Barakallah. Namun sebagai seorang muslim yang baik, ya, dengan kemajuan teknologi tadi, dengan kemodernan yang kita rasakan, barakallahu fikum, ada satu hal yang mungkin kebanyakan kita lalai dari. Apa itu? Yaitu kemunduran dari sisi agama. Seorang muslim yang baik harusnya dengan kemajuan teknologi tadi, dengan kemajuan peradaban umat manusia, harusnya Waalaikumsalam, agama mereka juga harus maju. Agama mereka juga harus canggih. Jangan sampai kita menjadi orang yang modern, ya, pakar dalam perkara teknologi, tetapi kita primitif dari sisi agama. Ini satu hal yang tidak pantas kalau terjadi pada seorang yang mengaku sebagai muslim. Minimalnya barakallahu fikum berbanding lurus. Itu minimal. Ya, minimalnya berbanding lurus. Teknologi yang dia pahami, yang dia ketahui bertambah, begitu juga agama. Yang dia pahami, yang dia ketahui bertambah. Kita bisa menyaksikan realita yang ada di lapangan, ya. Seorang yang gelarnya itu Masya Allah, 3 di depan, 3 di belakang, ya. Nanti banyak gelarnya. Tetapi ketika dia melaksanakan sholat, ya, wudunya saja sembarangan. Sampai-sampai dia ditegur sama seorang anak TK, ya. Pak, wudunya salah Pak, yang tadi kebalik, harusnya muka dahulu baru tangan. Ini Bapak Profesor wudunya tangan dulu baru muka. Iya, sholatnya juga sembarangan. Sholat asar dibaca jalan. Masya Allah. Ini kan satu keadaan yang sangat ironis. Barakallahu. Tidak pantas kalau hal tersebut terjadi pada seorang muslim. Sehingga di sini sangat pantas kita semua untuk kembali memadu semangat kita. Jangan sampai kita lalai dengan kemudahan-kemudahan teknologi tadi, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang Allah curahkan kepada kita. Itu jangan sampai membuat kita lalai untuk terus mempelajari agama. Karena kan kebutuhan manusia terhadap ilmu din itu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Sebagaimana yang diucapkan oleh Muhammad, al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu itu tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Baik. Seorang kalau dia tidak makan dan tidak minum,
maka paling pol jasadnya akan mati. Tetapi seorang yang apabila dia itu kosong dari yang namanya ilmu agama, yang mati adalah hatinya. Jadi, kalau hati seorang itu telah mati, maka ibaratnya dia itu seperti mayat hidup. Jasadnya kelihatan berjalan, tapi pada hakikatnya wujuduhu keadaan. Keberadaannya dianggap tidak ada. Tidak ada artinya. Seorang yang hidup tanpa memiliki hati nurani. Seorang yang hidup tanpa memiliki agama yang bagus. Tidak ada artinya. Barakallahu. Baik. Dan yang namanya ilmu agama, ilmu din, ilmu Islam, itu sangat banyak. Barakallahu. Ya. Sangat banyak dan sangat luas. Seandainya seorang itu dia lebih memfokuskan kehidupannya untuk menuntut ilmu agama ini, mulai dari dia keluar dari perut ibunya, ya sampai dia menuju liang lahat, minal mahdi ilal lahdi, kata mereka para ulama, dari mulai buayan sang ibu sampai ke liang lahat, itu belum seberapa yang didapatkan dari ilmu agama. Bahwa ya, jadi setetesnya pun belum dia dapat. Menunjukkan ilmu itu sangat luas. Al ilmu katsir wal umru qasir, kata mereka para ulama. Ilmu itu sangat banyak, sedangkan umur manusia itu sangat singkat. Terus bagaimana? Maka di sini mereka para ulama memberikan anjuran kepada kita untuk mempelajari ilmu tadi dari yang paling terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang penting setelah. Itu prinsip yang tepat dan kaidah ini berlaku baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Ya. Ada yang namanya skala prioritas. Bukan hanya masalah job pekerjaan saja. Ada yang namanya target-target yang harus dicapai, yang lebih dahulukan. Tapi dalam masalah agama juga demikian. Kita harus memiliki target. Ya. Apa yang harus terlebih dahulu kita capai dalam ilmu agama. Karena kalau tidak, kacau. Jadi, barakallahu. Ilmuwan agama kita bisa semerawut. Dan di antara ilmu yang paling penting ya untuk diketahui setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan tentang Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ilmu itu adalah ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang paling inti dalam agama Islam. Dan ini adalah inti dari dakwah para rasul. Barakallahu fikum. Baik. Ya mungkin sebagian kita pernah mempelajari masalah tauhid. Ya. Mungkin ada yang berulang, tetapi pelajaran masalah tauhid ini bukanlah pelajaran yang gampang usang atau pelajaran yang gampang bagi tidak. Para ulama. Semakin sering seorang itu mempelajarinya, maka akan semakin dalam dia mengetahui. Semakin sering dia mengkajinya, maka semakin paham dia tentang Rabb-nya. Baik. Man 'arafa rabbahu 'arafa nafsahu. Kata mereka para ulama. Siapa yang kenal dengan Rabb-nya, maka dia akan mengenali siapakah dia. Barakallahu. Baik. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup salaf para ulama terdahulu, barakallahu fikum, mereka dalam mengkaji sebuah kitab itu
tidak cukup 1 kali atau 2 kali. Ya. Asy-Syekhul Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau mengkaji kitab Tuhfatus Saniyah. Ya. Itu lebih dari 10 kali. Padahal tingkatnya tingkat dasar. Tuhfatus Saniyah. Sedangkan kita baru belajar 1 kali saja, wah, sudah besar kepala. Wah, Tuhfatus Saniyah lagi. Bosan yang lain dong. Itu beda penilaian kita dengan para ulama. Ya, kita baru belajar kitab 1 kali sudah merasa telah menguasainya. Padahal sangat jauh. Barakallahu fikum. Iya, barusan kemarin kita kaji, besoknya sudah lupa ketika ditanya sama Kang Ustaz Roja, kemarin bagaimana penjelasan masalah ini? Sudah. Sehingga sekali lagi walaupun mungkin sebagian kita telah pernah mengkaji kitab ini, jadi jangan merasa bosan atau jangan merasa sudah pernah, nggak berulang cari yang tempat lain yang kajiannya selain daripada itu. Tidak, ya. Tapi semakin sering kita mengkaji sebuah ilmu, maka akan semakin kokoh, semakin rosih, tertancap di dalam hati sanubari kita. Barakallahu. Baik. Adapun kitab yang kita akan kaji di sini adalah kitab Tauhid. Dari namanya sudah cukup bagi kita untuk mengetahui kandungan isinya. Kitab ini disusun oleh ulama besar, ya, yang di Najd yang ada saat itu, dan melalui berkah dakwah beliaulah berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang sampai saat ini tetap eksis. Yang sampai saat ini tetap memberikan, ya, asupan, tetap memberikan bantuan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Barakallahu fikum. Untuk menyebarkan dakwah Islam baik di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan sampai di negeri kaum kufar. Barakallahu fikum. Itu dengan berkah dari dakwah beliau. Dan kalau kita melihat biografi perjalanan perjuangan beliau untuk sampai pada tingkatan seperti itu luar biasa. Ya. Beliau harus mendapatkan cacian, harus mendapatkan makian, ya, hinaan terlebih dahulu. Dan itu memang sunatullah. Seorang yang berusaha menyuarakan al-haq, itu pasti akan mendapatkan cacian. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melaporkan kepada namanya Khadijah Waraqah, ya, tentang bahwasanya dia didatangi seorang yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Dia mengatakan ada namus, itu adalah namus maksud mereka. Kalau bagi kita malaikat Jibril, yaitu malaikat yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasul menyatakan, awamu kulijiyahu, apakah kau akan mengeluarkan aku, mengusir aku kalau aku menerima dakwah ini? Maka dia mengatakan iya. Ya, tidak ada seorang pun yang membawa dakwah tauhid illa melainkan dia akan diganggu, akan disakiti oleh kaum. Itu sunatullah barakallahu fikum yang Allah tetapkan bagi mereka-mereka yang berusaha menyebarkan bendera tauhid dimanapun mereka nanti. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga mungkin tidak seluruhnya kita sebutkan tentang biografi beliau, barakallahu fikum. Dikarenakan nama beliau sudah cukup masyhur, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi yang kita soroti dari perjalanan hidup beliau, yaitu ketika
ketika pertama kali beliau mengibarkan bendera tauhid. Beliau menulis kitab ini itu dalam keadaan sabar. Subhanallah. Ya. Dalam keadaan rujukan referensinya itu di rumah. Barakallahu. Tapi beliau bisa mengarang sebuah kitab yang disusun dengan sangat indah, tersusun rapi, sangat sistematis. Baik. Beliau mengarang kitab ini dikarenakan beliau melihat realita yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Di saat itu masalah ilmuwan kaum muslimin yang maju adalah dalam bidang fikih di zaman beliau. Dalam bidang ahkam, hukum-hukum syariat banyak pakarnya. Tetapi saat itu kaum muslimin lalai dari mempelajari ilmu akidah. Mereka lalai dari mempelajari ilmu tauhid. Sehingga banyak pakar fikih tetapi mereka masih terjatuh dalamnya. Mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Dikarenakan mereka menganggap remeh ilmu tauhid. Mereka meninggalkannya. Oleh karena itulah beliau merasa hati dengan keadaan kaum muslimin saat itu. Beliau mengarang kitab tauhid. Baik. Setelah beliau pulang ke kampung halaman, beliau yang pertama kali beliau tuju adalah penguasa yang ada di kampung. Ini pelajaran untuk kita semua. Ya, bahwasanya salah satu yang membuat berhasil sebuah dakwah yaitu apabila dakwah tersebut disokong, dibantu oleh penguasa. Barakallahu. Maka kekuatan dakwah itu akan sangat kokoh kalau adanya kerjasama dengan pihak penguasa. Ini pelajaran buat kita semua. Baik. Sehingga yang pertama kali beliau ajak untuk dakwah inilah penguasa setempat. Baik. Diajak penguasa di daerah Uyainah, saat itu tempat tinggal beliau. Baik. Untuk membantu dakwah beliau. Ternyata penguasa menerimanya dengan baik. Baik. Bahkan menyambut dakwah beliau. Barakallahu fikum. Pertama dakwah beliau berjalan mulus. Ya, banyak yang menerima. Baik. Kemudian semakin lama kekuatan semakin bertambah. Akhirnya sebagian tempat-tempat keramat, petilasan-petilasan para wali yang biasa dijadikan tempat minta barokah, tempat ngalap barokah, ya, sajian dan yang lainnya barakallahu fikum itu dihancurkan oleh penguasa setempat. Dan berita ini ternyata sampai ke pusat yang saat itu berada pada kekuasaannya Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Baik, dalam keadaan Daulah Utsmaniyah saat itu barakallahu fikum dikuasai oleh torekot-torekot, pemahaman-pemahaman Suriah. Iya. Baik. Dan yang namanya kesyirikan itu sangat kental pada mereka. Ketika berita ini sampai ke pusat, langsung penguasa di Uyainah mendapatkan teguran dari pemerintah pusat untuk segera menghentikan dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah. Kalau tidak, maka negeri kalian akan diembargo ekonominya. Barang dagangan atau barang-barang produksi kalian tidak bisa keluar dan barang dari luar tidak bisa masuk. Baik. Akhirnya ketika mendapatkan teguran yang demikian, penguasa setempat mulai berpikir. Ya, baik. Dan semakin lama tekanan dari atas semakin kuat, akhirnya penguasa setempat tidak kuat lagi dan mengatakan kepada Syekh, mohon maaf Syekh, dikarenakan kita mengkhawatirkan kemaslahatan negeri ini, kami tidak bisa lagi membantu dakwah Anda. Dan Anda kami harapkan untuk meninggalkan negeri. Masya Allah. Ya, beliau dengan lapang dada, barakallahu fikum, dengan kebijaksanaannya, ya, nggak makin demonstrasi. Baik, nggak menyeru kepada pengikut beliau, ya,
yang ikut kajian beliau untuk maju ke jalan-jalan, demonstrasi, ya, memprotes keputusan penguasanya. Barakallahu fikum. Beliau dengan lapang dada, ya sudah, kalau Anda sudah tidak kuat lagi, ya saya akan pindah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau pindah ke daerah Najd. Ya, di sana beliau juga kembali sebenarnya ingin menyembunyikan dirinya, tinggal di rumah muridnya. Barakallahu fikum. Ternyata kedatangan beliau ini diketahui oleh penguasa setempat. Penguasa setempat merasa cemas. Ini orang termasuk TO, target operasi. Ya, baik. Ini kalau ketahuan dia tinggal di negeri kita, bisa-bisa negeri kita kena masalah. Barakallahu fikum. Baik. Tadinya sang penguasa ingin segera mengeluarkan surat perintah untuk mengusir Syekh rahimahullahu ta'ala. Tetapi ternyata barakallahu fikum, kedatangan Syekh di sini diketahui oleh istrinya, sang penguasa saat itu. Ternyata istrinya ini alhamdulillah, ya, seorang istri yang salihah, memberikan motivasi kepada sang suami, memberikan semangat, Sayyid, dengan mengatakan, jangan kamu khawatir dengan ancaman-ancaman orang yang ada di sini. Apa yang dibawa Syekh itu adalah dakwah yang benar, dakwah yang hak. Kalau kamu mau yakin dan membela dakwah beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dan Allah akan memberikan kemuliaan pada dirimu dan keturunan. Dengan motivasi dari sang istri, akhirnya sang penguasa barakallahu fikum itu semangat dan mengundang Syekh untuk datang. Ternyata sang istrinya lebih cerdas. Jangan kamu undang Syekh untuk datang di sini. Barakallahu fikum. Karena itu kurang bagus. Yang pertama dari sisi adab, yang namanya ilmu, Sayyid, yukta walayati, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Baik. Kemudian dari sisi politik, barakallahu fikum. Kalau Syekh yang datang, seolah-olah kedudukan beliau itu sangatlah rendah, barakallahu fikum. Tapi sang istri menyatakan, sudah, kamu saja yang datang menemui Syekh. Baik. Yang pertama, ikhwan, dia enggak selalu rami. Iya, baik. Kamu datang menemui Syekh dan menerima tawaran beliau untuk membantu menyebarkan dakwah ini. Baik. Akhirnya sang suami pun menerima usulan sang istri dan datang langsung menemui Syekh Muhammad bin Abdullah. Barakallahu fikum. Syekh sangat terkejut, ya, dan sangat terkesan melihat tindakan penguasa yang tawadhu, yang merendah diri, ya, untuk datang langsung menemui Syekh rahimahullah ta'ala. Akhirnya mulailah dakwah dikejarkan, ya, sedikit demi sedikit, semakin lama berkembang dan terus berkembang. Barakallahu fikum. Sayyid, makin banyak negeri-negeri yang ada di sekitarnya itu semuanya bergabung dalam kekuasaan Raja Saud saat itu. Akhirnya Sayyid terbentuklah kerajaan, ya, yang dikenal tadi dengan kerajaan Saudi Arabia. Barakallahu fikum. Itu asal muasalnya, berasal dari dakwahnya Syekh, berkah, ya, tentunya dari Allah, Sayyid, melalui perantara Syekh Muhammad bin Abdullah. Barakallahu fikum. Sehingga keturunan beliau terus menjadi penguasanya, sedangkan ulamanya dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdullah sampai saat ini. Barakallahu fikum. Itu sedikit, ya, sejarah perjalanan dakwah beliau. Barakallahu fikum. Baik, sudah beliau mengawalinya harus dengan yang namanya luntang-lantung, ya, dilempar ke sana, dilempar ke sini, Sayyid, tapi dengan kesabaran, dengan keuletan, dakwah beliau bisa diterima
oleh umat manusia. Barakallahu. Baik. Itu sejelas tentang beliau. Langsung saja kita masuk kepada kitabnya. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui namanya Sayyid yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu. Di sini muallif penyusun kitab ini memiliki sedikit keunikan dalam menyusun kitab. Tidak sama dengan para ulama yang lain. Kalau kita mau mencermati buku-buku dari kalangan para ulama, ya, mereka memulai kitabnya itu dengan muqaddimah yang cukup panjang. Ya kan? Ayat Al-Quran, bagaimana yang kita sebutkan Khutbatul Hajah, kemudian menyebutkan kata-kata dari sang penulis, tujuan dari penulisan, sebabnya, dan seterusnya. Tapi untuk beliau memiliki gaya tersendiri. Beliau tidak memperpanjang kitabnya dengan muqaddimah, tapi cukup dengan memulainya Bismillahirrahmanirrahim. Sangat simpel. Barakallahu fikum. Baik, apakah ini perkara yang baru? Tidak. Tapi beliau menggunakan metode ini melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, dalam rangka mengikuti kitabullah Al-Quranul Karim, yang dimana Al-Quran itu setiap suratnya diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kecuali satu surat yang tidak diawali dengan basmalah. Surat apa betul? Surat Al-Taubah. Alasannya? Surat Al-Taubah. Nah, ini alasannya. Kenapa surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah barakallahu fikum tidak menggunakan lafaz basmalah? Ada yang tahu? Masalah persamaan yang sebelumnya. Apa itu? Surat apa? Surat apa namanya? Baik, ahsan. Ya. Sebutkanlah mereka alasannya kenapa surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah tidak menggunakan lafaz basmalah. Dikarenakan Sayyid disebutkan dengan basmalah yang ada pada surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Barakallahu fikum. Sehingga dianggap satu antara surat Al-Anfal dan surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang disebutkan oleh mereka. Maka tafsir. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, iktidaan bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasul alaihi wasallam. Rasul alaihi wasallam apabila beliau menulis sebuah risalah atau surat, itu biasa memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang sangat kuat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasul mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah Azimur Rum, yaitu raja kota Roma, ya, Herakl.
Beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ila Herakal Azim Rum. Dari Muhammad kepada Raja Negeri Romawi. Aslim taslam, kata Rasul. Hendaknya engkau masuk ke dalam agama Islam, maka engkau akan selamat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian alasan yang ketiga, barakallahu fikum, beliau memulai kitabnya dengan lafaz basmalah. Baik. Iktidaan di ijma'i sahabat, dalam rangka untuk mengikuti ijma' para sahabat, kesepakatan mereka, baik, untuk memulai surat yang ada di dalam Al-Quran dengan basmalah. Dan yang terakhir, tabarrukan bihi, dalam rangka mencari berkah dari lafaz basmalah. Lafaz basmalah, jadi huruf ba yang ada di depan itu bismillah, itu yang tepat. Barakallahu itu yang sahih, dia bermakna isti'anah, meminta pertolongan. Sehingga mengartikan yang tepat adalah dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham ya? Adapun yang memaknakan ba di awal lafaz basmalah dengan makna musahabah bersama, ini adalah pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Baik. Ya. Jika mengartikannya dengan bersamaan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu kurang. Yang tepat maknanya adalah dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu pendapat kami. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian beliau menyatakan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, wa sallallahu ala Muhammadin, semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Untuk makna salawatullah, salawatnya Allah kepada hamba-hambanya atau kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian mereka menafsirkan salawat dengan rahmat, sebagian lagi menafsirkan salawat dengan maghfirah, ya, ampunan. Jadi yang tepat dan yang lebih kuat bahwasanya salawatnya Allah kepada hamba-hambanya itu maknanya sana'uhu sayyid lahu inda malaikatihi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sang hamba tadi di sisi para malaikatnya. Itu maknanya yang tepat. Barakallahu fikum. Makna semoga Allah memberikan salawat kepada baginda Nabi alaihissalam, maknanya adalah semoga Allah menyanjung Nabi alaihissalam di hadapan para malaikatnya. Itu makna yang tepat, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Barakallahu fikum. Baik, wa ala alihi, dan juga semoga Allah memberikan salawat kepada keluarga beliau, Ahlul Bait. Yang dimaksudkan Ahlul Bait di sini adalah man tahrumu alaihimus shadaqah. Ahlul Bait adalah orang-orang yang diharamkan untuk memakan harta sedekah. Disebutkan oleh mereka para ulama yang masuk dalam kategori Ahlul Bait. Yang pertama adalah istri-istri beliau. Iya, istri-istri beliau. Yang kedua, Alu Ali, keluarganya Ali dan keturunannya. Jadi, kalau sekarang, kalau orang-orang jamaah itu biasanya menyebutkan dengan marga Alawi. Iya, Alawi, Al-Alawi. Itu biasanya masih ada hubungan dengan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu. Jadi, kemudian Alu Aqil,
keluarganya Aqil. Baik. Kemudian Al-Abbas, keluarganya Abbas, aman beliau. Kemudian Al-Harith. Ya. Baik, ini beberapa Ahlul Bait. Ini kabilah yang digolongkan dalam kategori keluarganya beliau. Maka keturunan dari Aqil, keturunan dari Abbas, keturunan dari Ali, keturunan dari Harith. Ini mereka tidak diperbolehkan memakan harta sedekah. Ya, tetapi mereka diperbolehkan untuk mengambil yang namanya hadiah. Barakallahu fiik. Baik. Wa sahbihi, dan semoga Allah memberikan salawat kepada sahabat beliau, sahabat Nabi. Baik. Ta'rif atau pengertian yang paling tepat, sahabat Nabi adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi walau taqallalat alaihi riddah. Yang namanya sahabat itu adalah man laqiya, orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam, yang sempat berjumpa dengan beliau. Ini yang pertama, kriteria seorang sahabat. Ya, ini lafaz lebih bagus dibandingkan mereka yang menyatakan sahabi adalah man ro'a, orang yang melihat Nabi. Ini kurang tepat. Kenapa? Di sana ada sebagian sahabi yang buta. Seperti siapa? Ibnu Umar. Ya. Kalau dikatakan sahabi adalah man ro'a, berarti Ibnu Umar tidak layak jadi sahabi. Hingga Ta'rif yang mengatakan man ro'a ini kritik. Yang lebih tepat, yang lebih mencakup kriteria sahabi adalah man laqiyah, seorang yang berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam. Entah dia melihat atau tidak, yang penting berjumpa, maka sudah ada satu kriteria pada. Ya. Kemudian yang kedua yang cukup penting adalah mu'minan bihi. Dia harus beriman kepada Nabi ketika berjumpa dengan beliau. Sehingga keluar dari sini siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu-kuncunya. Ya, berjumpa tidak dengan Nabi, berjumpa. Tetapi yang namanya iman tidak ada. Maka Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu-kuncunya tidak bisa dikatakan sebagai sahabi. Allah. Baik. Terus bagaimana kalau dengan kriteria kedua saja ada? Kriteria pertama tidak ada, juga bukan dikatakan sebagai sahabat. Seperti Rajaan Najasyi. Ya, Rajaan Najasyi. Siapa namanya? Najasyi kan gelar. Ya, seperti Firaun juga gelar untuk raja. Kalau di sini sultan, itu Pak ya. Baik. Kalau Iskandaria Mauqif gelarnya. Kalau Persia, apa gelarnya? Kaisar atau Kisra? Kaisar itu Romawi. Nah, jadi juga demikian. Gelar untuk para raja. Namanya siapa? Ada yang tahu? Tadi? Coba? Itu penguasa Romawi, Pak. Aduh, Pak, jangan tuh, Pak. Namanya adalah Ashama ibnu Abjar. Iya, Ashama ibnu Abjar. Barakallahu. Kisahnya menarik tentang Ashama. Bukan waktunya di sini untuk mengisahkan tentang dia. Ya. Baik, Najasyi dia sezaman dengan Nabi. Tetapi tidak sempat berjumpa dengan beliau. Walaupun memiliki keimanan dengan dakwah beliau, An-Najasyi yang bernama Ashama ibnu Abjar tidak dimasukkan dalam kategori sahabat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala
memasukkan beliau dalam kitab Nuzhatun Nazar, masalah ilmu sholat hadis, masuk dalam kategori tabi. Ya, beliau masuk dalam kibarut tabi. Tabi yang kibar, yang besar. Baik. Atau dengan istilah lain, mereka-mereka yang berada di zaman Nabi, tetapi tidak sempat berjumpa dengan beliau dan beriman dengan beliau, diistilahkan dengan mukhadram. Baik, mukhadram. Orang yang ada di zaman Nabi tidak sempat berjumpa dengan beliau, tapi beriman, itu namanya mukhadram. Allah itu. Baik. Sedikit-sedikit ya, masuk istilah-istilah. Baik, para ulama ya, jangan istilah-istilah keren-keren saja ya. Anak-anak gaul saja yang kita ketahui. Istilah-istilah para ulama juga harus kita ketahui. Gitu Pak ya. Baik. Kemudian syarat selanjutnya, kriteria yang ketiga adalah wa mata alaihi. Ya, dia meninggal di atas keimanan tersebut. Sehingga seorang yang sempat berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman, kemudian setelah itu murtad dan mati di atas kemurtadannya, tidak masuk dalam kategori sahabi. Yang dicontohkan oleh mereka adalah Ibnu Khattab. Ya, Ibnu Khattab ini berjumpa dengan Nabi dan sempat menyatakan keislamannya, tetapi setelah itu dia murtad. Dan pada saat Fathul Makkah, barakallahu fikum, dia berusaha menyembunyikan dirinya, dia bersembunyi, kemudian diceritakan kepada Rasul tentang persembunyian Ibnu Khattab dan Rasul menyatakan, gitu ya, artinya apa? Tumpah. Dan dia dibunuh, barakallahu fikum, oleh pasukan kaum muslimin. Sehingga dia meninggal atau mati di atas kemurtadannya. Sehingga Ibnu Khattab tidak masuk dalam kategori sahabi. Walau taqallalat alaihi riddah, walaupun di sela-sela kemurtadan. Maknanya dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman, kemudian dia murtad. Ya. Kemudian setelah itu masuk Islam lagi. Kemudian dia meninggal dia. Enggak masalah. Ini pendapat yang sahih. Ini pendapat yang sahih. Barakallahu fikum. Yang dicontohkan oleh mereka para ulama adalah sahabi Qais ibnu Ash'ad. Qais ibnu Ash'ad. Iya. Jadi tempat berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, kemudian dia murtad. Lama. Ya, waktu dia murtad itu cukup lama. Sampai pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Setelah itu dia mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian sama Abu Bakar. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, menyatakan kembali keislamannya, dinikahkan dengan sepupunya Abu Bakar. Barakallahu. Setelah itu dia meninggal. Dan Qais bin Ash'ad itu dimasukkan oleh mereka para ulama dalam kategori sahabi. Barakallahu. Itu tentang kriteria untuk menjadi seorang sahabi. Ya, sehingga kita ya jadi nggak bisa lagi untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Baik. Sehingga sangatlah dusta kalau ada orang yang mengaku dalam keadaan dia itu hidupnya jauh, ya, dari zaman kenabian menjadi seorang nabi. Ada seorang yang berasal dari India, namanya Rotan Albini. Barakallahu fikum. Dia ini hidup 300 tahun setelah Nabi alaihissalam meninggal. Dan dia mengaku di hadapan masyarakatnya sebagai seorang sahabi. Barakallahu fikum. Maka ucapannya ini sangat dikecam oleh para ulama, yang diantara yang membantah dia adalah Imam Az-Zahabi. Barakallahu fikum. Rotan wa ma adraka ma rotan. Rotan, tahukah kalian siapa itu Rotan? Ya, Syekhun Kadzdzab, seorang syekh yang pendusta. Dia mengaku sebagai seorang sahabi,
Padahal dia itu hidupnya 300 tahun setelah meninggalnya Nabi alaihi wasallam. Ya, baik. Kalau saat ini mungkin kita nggak terlalu heran ya. Jangankan Nabi saja ya ngaku sekarang ini. Apalagi sahabi. Baik. Allah musta'an. Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau, keluarganya dan para sahabatnya. Barakallahu. Tadi berapa? Masya Allah. Mana tidak? Masya Allah. Itu Pak ya. Baik. Ya mungkin untuk perdana ini jangan terlalu kencang-kencang dulu Pak ya. Nanti putus kan Pak. Baik. Untuk kajian pertama ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena untuk masuk kepada yang selanjutnya itu butuh kita kupas lebih dalam. Ya, tentang makna tauhid dan macam-macamnya dan seterusnya itu kalau terus ya benar kata Pak Haji tadi mungkin dari jam 1 malam baru khatam bab pertama itu Pak ya. Kajian nanti baru wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.